wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih Bapak Fadil dan para Ibu dan Ananda sekalian semua dari BKBM Generasi Juara. Untuk menyingkat waktu, baik saya akan coba share ya materi hari ini. Ya, di session hari ini saya coba akan membawakan apa itu dasar jaringan komputer yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kita, dalam berkomunikasi kepada saudara, kepada masyarakat luas yang tidak terjangkau dari sisi kita ya. Jadi kita perlu namanya jaringan komputer supaya kita bisa komunikasi jarak jauh dengan teman-teman di luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah, buat jaringan kita perlu mengetahui konsep apa itu jaringan. Di dalam jaringan itu kita memerlukan suatu adanya komponen-komponen atau entitas. Jadi kita perlu server, adanya server. Di sini kita perlu adanya printer atau komputer ya. Dan banyak lagi yang lain seperti kita komunikasi dengan gadget. Sekarang kan zaman now perlu namanya komunikasi dengan gadget ya. Jaringan komputer adalah penggabungan komputer yang lebih dari satu untuk mencapai tujuan tertentu ya. Tujuan tertentu ini adalah kita bisa saling komunikasi komputer yang satu dengan komputer yang lainnya atau klien to klien atau klien to server. Nah, di sini kita melihat salah satu contoh model jaringan komputer yang paling sederhana ya, yang bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari maupun di luar ya, seperti di PKBM mungkin kalau misalkan ada komputer yang saling terkoneksi butuh jaringan internet dalam mengajar karena berbasis online. Tujuan dari jaringan itu adalah kita harus mengenal ya semua komponennya dari sisi hardware, yaitu hardware, ada printer, ada personal komputer atau laptop, itu kita sebut dengan hardware. Dan untuk software, kita di sini bisa mengenal yaitu seperti Windows, operating system, Linux atau Mac OS. Kalau kita punya laptop, operating system ya berbasis Windows. Dan yang ketiga, kita perlu komunikasi internet, yaitu internet ini fungsinya untuk kita berkomunikasi dengan dunia luar ya. Dunia luar ini dimaksud yaitu dari luar negeri atau dalam negeri yang ruang lingkupnya tidak kecil, jadi kita bisa terkoneksi kemana saja, di mana teman kita bisa terkoneksi dengan internet, pasti kita bisa berkomunikasi dengan dia. Nah, tujuan jaringan ini kita bisa bertukar data ya dengan mudah, seperti kita sekarang dengan WhatsApp atau dengan email, atau kita bisa dengan video call, saling bertukar informasi melalui verbal ataupun berbasis data ya. Dan kita untuk memudahkan komunikasi untuk antar pemakai jaringan. Dari jenis jaringan komputer ini kita akan menemui adanya local area network. Local area network itu adalah sekumpulan komputer di mana terdapat beberapa unit komputer atau klien, dan dia berbasis komunikasi antara komputer ini. Kita bisa menemui adanya satu komputer sebagai bank data atau server dalam satu local area network, dan masing komputer dapat saling tukar menukar data baik dari klien maupun dari server. Itu kita sebut local area network, artinya lokal ya. Lokal ini artinya secara eksplisit sempit lah dia, jangkauannya hanya di dalam satu area saja. Dan untuk wide area network ini skopnya atau jangkauannya agak sedikit luas dia, karena beberapa komputer saling berhubung, di mana pola penghubungnya menggunakan
gelombang radio atau terestrial atau kabel yang sekarang kita temui yaitu menggunakan, fiber optik ke internet. Di dalam dunia internet yaitu jangkauannya cukup luas, yaitu jaringan global. Dan internet ini ada suatu lembaga yang mengakomodir ya kebutuhan semua dari semua benua atau dari semua negara. Jadi, komunikasi di internet ini menggunakan suatu pengamatan IP address yang cukup unik, jadi supaya tidak, konflik jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Jadi ada suatu lembaga khusus di tiap-tiap negara yang mengakomodir kebutuhan internet di negaranya. Dan biasanya jaringan internet ini membutuhkan node-node ya, atau kita sebut, ya dengan, router atau switch yang mengakomodir untuk membantu. Nah, di sini kita bisa melihat sedikit, gambaran atau topologi, suatu komputer yang terhubung ke suatu internet. Di sini kita perlu adanya switch. Switch ini fungsinya untuk meng-cascade atau meng-cascade, tiap-tiap komputer yang terkoneksi ke dalam router. Jadi fungsi switch ini mendistribusikan suatu kabel atau media komunikasi kabel itu ke dalam komputer. Dan dari switch itu ada koneksi ke arah router, dan dari router itu punya koneksi ke ISP. ISP ini biasanya kita, dalam kehidupan sehari-hari, ya kalau kita menggunakan gadget, biasanya kita menggunakan provider seluler, yaitu ya seperti Smartfren, Telkomsel, atau XL. Tapi kalau kita di rumah, kita biasanya menggunakan provider seperti IndiHome, eee Fiber Home atau, Biznet ya, atau First Media gitu, untuk berkomunikasi sebagai penjembatan kita komunikasi dengan internet. Dan di ISP itu pastinya punya router juga yang mendistribusikan traffic kita, traffic, para customer si ISP ini ya, ke dunia internet. Di dalam komponen, atau di dalam LAN itu kita harus mengenal elemennya terlebih dahulu. Di LAN itu kita harus mengenal namanya, komponen fisik, yaitu kita sebut dengan personal computer. Ya, terus NIC, di situ ada NIC, ada kabel. NIC ini network interface card yang biasa kita temui di laptop kita, ada suatu port dengan berbentuk atau konektor RJ45 atau RJ45. Fungsinya konektor itu adalah untuk komunikasi dalam, sebagai konektor kita ya dengan kabel yang biasa kita colok, dan itu indikatornya biasanya kalau sudah nyala hijau, dan di situ kita baru melakukan pengelamatan IP address. Karena tanpa IP address kita tidak bisa berkomunikasi dengan PC dengan PC yang lain atau dengan dunia, luar di sana kalau kita menggunakan internet. Dan kita perlu tahu, dari sisi software juga ada komponen yang kita sebut dengan sistem operasi ya seperti Windows, Linux, macOS, dan perlu, network adapter driver ya. Nah, karena kita sudah menginstal atau NIC tersebut, jadi kita perlu adapternya supaya bisa menerjemahkan, data mesin tersebut. Biasanya kita komunikasi dengan 0101 ya, di dalam data transfer, komunikasi di protokol jaringan. Nah, ini ada gambaran suatu network interface card atau NIC, dan ini kita melihat ada suatu modul PCI bus arsitektur yang biasanya bisa kita temui di PC-PC komputer, model terdahulu ya. Kalau kita sekarang sudah banyak yang menggunakan laptop atau notebook, dan biasanya dia sudah embedded atau sudah built-in di dalam, laptop tersebut.
Jadi kalau di sini kita melihat PCI ini untuk modul-modul CPU atau komputer zaman dahulu. Ini adalah komponen fisik, kita sebut sebagai komponen fisik. Dan untuk jaringan ini kita perlu namanya media kabel dalam berkomunikasi dengan jaringan. Karena tanpa kabel kita tidak bisa berkomunikasi atau saling bertukar data. Biasanya kabel ini kita temuin untuk LAN UTP, atau UTP ini bisa kita temui di kampus-kampus atau di warnet. Kalau kita dulu sering ke warnet pasti ada menggunakan kabel UTP gitu, karena mereka menggunakan berbasis CPU atau komputer portable ya, desktop atau portable. Jadi pasti memerlukan suatu kabel. Nah, kalau sekarang di zaman now kita sudah bertransformasi ke suatu gelombang radio yang bisa kita sebut dengan WiFi. Jadi di dalam kabel ini, di UTP ini kita mempunyai beberapa konektor, yaitu ada RJ11 atau RJ45. Biasanya kalau RJ11 itu kita gunakan ke modem. Dulu kalau kita di laptop kita tuh ada namanya modem koneksi, dan itu menggunakan RJ11 untuk melakukan dial. Kalau dulu kan teman-teman mungkin sekarang karena ananda-ananda terlahir di zaman now, mungkin berbeda kali ya teknologinya. Kalau dulu di zaman saya itu masih menggunakan ADSL. Pernah dengar ya ADSL? ADSL itu ya kayak IndiHome versi lama lah, atau disebut dengan Flexi, atau saya sedikit lupa nama produk dari Telkom itu, dan dia itu menggunakan konektor RJ11. Dan kalau sekarang ini juga di tahun 1900-an lah masih banyak menggunakan konektor RJ45, dan sekarang pun masih juga banyak menggunakan di kantor-kantor menggunakan RJ45. Ada juga yang sekarang yang transformasi sebagian untuk mobilitas menggunakan WiFi. Nah, di sini kita akan sedikit membahas mengenai fiber optik, yaitu sebagai media. Fiber optik ini atau kita sebut dengan FO, biasanya adalah perusahaan-perusahaan besar atau atau suatu community internet ya terbesar yang menggunakan komunikasi datanya cukup besar di atas 1 tera, 2 tera gigabit itu dalam mentransfer data. Karena datanya cukup besar, jadi perlu media yang cukup untuk mentransfer ini, kapasitasnya cukup lebih besar. Kalau sekarang kalau kita menggunakan kabel LAN itu kan biasanya kita cukup 100 Mbps atau 1 gigabit. Dan kalau FO itu dia lambda satuannya, pasti transfer datanya pasti lebih besar dari 100 Mbps maupun dari 1 gigabit. Nah, di sini ada suatu protokol yang mengatur semua komunikasi di dalam jaringan, yaitu TCP atau Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, Internet Protocol ini di dalam suatu ilmu jaringan atau di komputer jaringan itu ada alamat yang perlu kita alokasikan, yaitu kepada suatu komputer atau printer, ataupun kita menggunakan gadget WiFi. Sekarang pun kalau kita lihat tentang ponsel ya, di ponsel kita pasti ada IP address-nya, dan itu mendapati WiFi. Kalau kita koneksi dari WiFi itu ada protokol DHCP yang mengalokasikan secara otomatis ke dalam gadget kita. Dan kalau di sini kita secara dasarnya yaitu memberikan sendiri atau mengalokasikan sendiri pada komputer, router atau switch network. Kita di sini bisa melihat alokasinya untuk network ID 192.168.0, dan untuk host ID-nya .1. Biasanya host ID ini adalah
yang ke arah klien. Jadi kalau dia sudah .1, pasti temannya atau tetangganya dari komputer satu dengan satu lainnya harus berbeda. Kalau dia host ID-nya sama, pasti dia akan konflik dan tidak bisa berkomunikasi. Dan itu nanti di message atau di pojok kanan kita menggunakan laptop, kalau kita connect pasti ada informasi, ada notifikasi kalau IP address kita konflik. Untuk pengamatan ini cukup penting karena ada lembaga yang mengatur semua komunikasi di dalam dunia jaringan ya, karena cukup luas jangkauannya. Tapi untuk sesi hari ini saya hanya sedikit memberikan sedikit wawasan tentang bagaimana kita harus men-set suatu IP address di komputer kita. Dan biasanya kita ini menggunakan, kalau lokal LAN area yang kecil kita menggunakan 192 atau 10 sekian-sekian, itu ada kelasnya sebetulnya, yaitu tergantung dari si desainer jaringannya gitu. Kalau jangkauannya jaringannya cukup luas, banyak gedung yang perlu dikomunikasikan, ya mungkin dia bisa menghitung berapa jumlah kliennya dan dia bisa menentukan harus menggunakan kelas A atau kelas B atau kelas C. Nanti kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita gimana caranya mendesain atau mengalokasikan IP address ya di kelas A. Maksudnya kelas A ini adalah jumlah hostnya cukup besar atau kliennya, dan kita bisa melihat di sini terdapat 16 juta IP address pada tiap kelas A. Jadi kelas A ini hostnya atau kliennya itu jangkauannya cukup besar. Nah, ini contohnya dari kelas A ini misalnya adalah 113.46.5.6, yaitu cara membacanya adalah network ID ini adalah 113, 8 bit pertama di depan itu adalah sebagai network ID. Sebagai network ID dia sebagai identifikasi atau entitas jaringan ya. Misalkan PKBM generasi juara, entitasnya cukup besar dan dia punya network ID-nya misalkan 113, dan untuk host ID-nya range-nya cukup besar juga nih di sini. Bisa sampai 16 juta. Misalkan muridnya dari segala negara ya, dari berbagai negara, dari berbagai negara atau mancanegara terkoneksi ke dalam suatu LAN, tapi karena di sini tidak menggunakan internet, jadi perlu namanya VPN dulu tuh di dalam jaringan. Nanti itu ada di next level lah pembahasan seperti itu. Nah, sehingga IP address ini di atas berarti harus nomor 46.5.6. Itu networknya 113 tersebut. Mohon maaf, Ananda, di sini Ayah Adi kecepatan atau perlu sedikit lambat dalam menjelaskan? Baik, kita tidak sia-sia aja. Pas ya, jadi tidak terlalu cepat atau Pas. tidak terlalu lambat ya. Jadi Pas saya Adi, lanjutkan. oke, lanjut. Nah, untuk kelas B, untuk pengamatan IP address-nya di sini ya kita di dalam mendesain jaringan ini ukurannya atau entitasnya cukup sedang dan lebih ke arah sedang dan besar. Jadi 16 bit pertama yang tadi kita lihat itu adalah network ID sebagai identitas entitas kita ya. Dan itu seperti di sini kita lihat 132.92 dan host ID itu yang di set kepada klien itu 121 dan .1. Jadi range-nya hostnya ini 16 bit. Jadi kalau kita kalkulasi ya sekitar 6.500
65.000 volts ya, yang range IP-nya ya cukup sedang, lumayan lah untuk suatu jaringan komputer. Oke, next. Nah, kelas C, IP address kelas C ini cukup kecil range-nya, jadi cuma 256 IP address. Host ID range-nya itu di 8 bit terakhir. Untuk network ID-nya dia sampai di 256 tadi ya. Ya sebetulnya untuk mendesain suatu IP address ya kita harus bisa menentukan tujuan dari network kita supaya tidak meredesain atau merombak lah bahasanya itu. Jadi supaya dari awal kita harus bisa menentukan entitas kita ini luas, besar, sedang atau kecil. Jadi kita tidak bisa menentukan di awal. Jadi kita bisa mengalokasikan IP address ini seefisiensi mungkin. Nah, di sini ada DNS. DNS ini domain name system. Jadi kalau kita terkoneksi ke suatu internet, kita tidak mungkin atau hak bias itu karena angkanya cukup complicated. Jadi kita kemungkinan tidak hafal. Nah, di sini fungsi DNS itu mentranslate contoh dari IP address itu akhirnya kita konversi ke dalam suatu domain. Domain itu yang biasa kita temui sehari-hari itu seperti linux.com, google.com, Facebook, atau ya pkbm generasi juara.com atau .ic.id. Dan biasanya fungsi DNS ini untuk mempermudah kita mengingat, mentranslate dari IP address ke suatu nama atau kita sebut dengan domain. Dan DNS ini biasanya ada kalau kita mendesain suatu jaringan, kita punya server dan kita harus setup DNS kalau kita misalkan punya website sendiri ya, website sendiri. Dan sekarang di zaman now sekarang nih ada perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa DNS ya, DNS dan servernya. Jadi ada kayak kita menemukan di dunia internet itu ada namanya platform ya dari AWS, mungkin pernah dengar gitu, Amazon gitu. Dan itu punya data center yang cukup besar. Dan di situ ada DNS, ada storage-nya juga. Storage itu yaitu hard disk biasanya kalau kita temuin di laptop. Tapi karena dia suatu entitas yang besar, dia menggunakan teknologi yang cukup besar kapasitasnya. Nah, di sini kita bisa melihat fungsi DNS itu untuk apa. Oke, kita lanjut. DHCP atau protokol DHCP ini Dynamic Host Configuration Protocol yang bisa kita temui kalau kita connect ke SSID atau WiFi di rumah atau di tempat hotspot ya, di cafe atau di mana. Nah, kalau kita mau connect ke jaringan internet, jaringan WiFi itu pasti ada namanya DHCP di router lokal atau di modem lokal tersebut. DHCP ini fungsinya memberikan IP address secara otomatis kepada siapa saja atau klien atau komputer ya yang mau connect ke dalam jaringan. Nah, kalau dia di situ, kalau kita lihat, kalau kita setting di dalam suatu komputer, kita bisa men-set statis, atau DHCP. Biasanya kalau DHCP itu, dia nanti langsung terkonek otomatis alokasinya. DHCP ini punya server tersendiri yang mengalokasikan dan range-nya berapa, kayak gitu yang tadi kita belajar tentang IP address. Nah, di situ kita harus menentukan di dalam DHCP range itu berapa alokasi IP address yang kita berikan kepada para klien yang mau connect ke jaringan. Itu fungsi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, untuk operating system yang tadi kita bahas ya tentang
komponen apa yang mau connect jaringan. Operating system ini fungsinya adalah sebagai user interface atau mentranslate dari bahasa mesin yang 0101 tersebut dalam bit, dan itu mentranslate ke dalam sistem user interface ya, supaya kita bisa mengenali atau bisa membaca dengan bahasa manusia. Karena di dalam sistem jaringan itu konsep tukar data itu kan menggunakan bahasa gelombang radio itu ya, tadi 0101 gitu. Begitu ditransfer ke komputer sebelahnya, pasti dia akan mengenali. Jika sudah tertransfer, maka kalau kita mau buka data apa sih itu, nanti kita butuh namanya yaitu operating system. Operating system ini ada standarisasi, yaitu dari operating system dari Windows, Linux, dan itu diatur oleh oscillator. Oscillator itu ada 1 sampai 7, dan itu nanti kita tidak bahas di sini karena itu tahapannya cukup untuk level selanjutnya ya, kalau kita mau belajar tentang jaringan. Jadi di sini Ayah Adi hanya menginformasikan fungsi operating system itu apa, yaitu jadi untuk membedakan tipe jaringan itu untuk mengoperasikan ya, saling untuk tukar data klien dan server maupun jaringan peer to peer itu. Kalau jaringan klien server ini punya keunggulan. Nah, nanti kita bahas juga kelemahannya ya. Keunggulannya ini di sini kita punya pusat atau khusus yang biasanya kita sebut sebagai server yang bertugas untuk sebagai bank data atau sebagai pusat bank data gitu. Kalau kita biasanya di sekolah itu, kalau saya dulu masih sekolah ya atau masih kuliah, itu punya namanya server yang mengatur segala administrator ya. Kalau di sekolah bahasa awamnya ya kayak kita register mau apa sekolah pasti ada yang mengatur. Nah, di sini server ini punya tugas seperti itu untuk mengatur semua kliennya yang mau terkoneksi ke jaringan. Dan kita juga harus mempunyai sistem keamanan dan administrasi jaringan yang baik dalam mengatur supaya jaringan ini bisa dikelola dengan baik ya. Dan tiap minggu atau tiap bulan juga kita harus punya sistem backup, jadi supaya tidak terjadi apa-apa. Jika server ini terjadi crash, juga kita harus memfasilitasi recovery data tersebut ke awal. Jadi itulah pentingnya dalam membackup data. Kelemahan dari jaringan client server ini, biaya operasionalnya relatif lebih mahal karena kita perlu satu adalah meng-hire atau memperdayakan administrator untuk mengatur atau mengontrol dari sisi keamanan, terus backup data, bank data tersebut, terus dari segi kliennya dan server ini pastinya spesifikasinya harus lebih baik, lebih high end atau lebih powerful lah ya daripada si klien-kliennya. Nah, kelemahannya ini jika kita menggunakan jika server tersebut mengalami gangguan, maka keseluruhan jaringan akan terganggu. Nah, itu kelemahannya dari jaringan klien server. Kayak tadi, seperti kita menggunakan DHCP, jika servernya DHCP-nya terganggu atau terjadi crash, berarti semua klien yang ingin menggunakan koneksi jaringan tersebut tidak bisa terkoneksi gitu. Jadi itulah pentingnya suatu administrator atau manajemen dari suatu pengelolaan jaringan. Di sini kita ada juga nih yang namanya jaringan peer to peer atau PC to PC ya, yang biasa kita sebut
di dunia jaringan ini adalah peer-to-peer, yaitu menghubungkan klien to klien, biasa dari klien to klien. Dan ini kita langsung ngebahas tentang kelemahannya, karena kelemahannya ini ya skop atau jangkauannya itu cukup relatif kecil. Jadi peer-to-peer ini seperti kita menghubungkan dari laptop ke laptop menggunakan kabel, kita kasih IP yang tadi kita sudah pelajari. IP address itu .1.2 yang di sana, terus kita sharing file kita. Kalau sekarang di zaman now kan kita sudah bisa menggunakan sharing data itu menggunakan USB atau kita via email atau WhatsApp langsung kirim aja, langsung bisa kita download. Dan tapi di sini ada suatu konsep jaringan yang namanya bisa disebut dengan peer-to-peer, yaitu antara komunikasi yang cukup kecil antara satu dengan satu. Gitu. Makanya kita sebut dengan peer-to-peer, komunikasi pribadi lah istilahnya ya, private, jalur private. Di sini jaringannya ya ditentukan sama masing-masing user tersebut gitu. Kalau kita mau sharing atau tidak gitu, kita tidak langsung kita batasi aja. Nah, di sini ada keunggulannya, yaitu peer-to-peer ini kita punya hard disk lokal tersendiri atau fax modem printer sendiri yang tidak perlu connect ke jaringan. Jadi kalau terjadi server crash atau problem, dan kita tetap bisa memanfaatkan hard disk kita. Biasanya kalau client server ini semua bank data disimpan ke dalam server ya. Jadi kita mau save apapun itu pasti ke server, dan itu pasti tingkat resikonya yaitu tadi ada kelemahannya juga dan ada keunggulannya. Dan di sini biaya operasionalnya pasti relatif lebih murah untuk jaringan tipe peer-to-peer. Jadi kelangsungan kerja dari jaringan peer-to-peer ini tidak tergantung kepada server. Jadi kita bisa terus kalau kita mau koneksi ke internet ya seperti sekarang lah ya, kita online dari ini bimbingan ini seperti ini, kita koneksi cukup satu komputer aja koneksi ke wifi gitu. Jadi kita tidak tergantung dengan server yang mengkontrol, dan itu keunggulannya dari jaringan peer-to-peer. Baik teman-teman, di sini ada Kak Langit. Mohon izin Pak Ayandi, ada Kak Langit yang bertanya, izin tanya kalau sekarang masih pakai modem nggak Pak? Seperti itu, mohon izin. Dipersilakan Ayandi. Sekarang ada juga yang masih menggunakan modem ya. Kalau dari provider seluler biasanya kan kita suka beli itu namanya modem yang langsung via USB connect ke laptop ya. Kita masukkan di situ kan ada SIM card ya, pakai nomor, terus yang biasa kita beli data, paket data gitu, ada namanya modem atau router MiFi kayak gitu. Dan itu biasanya koneksi untuk ke jaringan internet. Tapi di dalam SIM itu nama ada yang dikenal sebagai IMSI, sebagai identifikasi mobile, dan itu nanti dialokasikan IP address oleh si operator. Kalau kita misalkan menggunakan operator Indosat atau Smartfren yang bisa kita temui gitu. Dan kalau kita menggunakan modem itu ya sekarang masih ada banyak juga yang jual di pasaran. Cuma sifatnya modem itu untuk personal atau pribadi. Nah, kalau kita hotspot pasti ya terbatas ya speed rate-nya gitu. Jadi makanya banyak kalau kita di rumah itu menggunakan WiFi yang kapasitasnya speed rate-nya lebih besar. Saya rasa cukup jawaban dari saya, atau mau ada pertanyaan yang lain? Mohon izin, saya yang bertanya Ayandi.
Oke. Untuk kan sistem perkembangan teknologi sekarang kan makin berkembang ya, Ayandi. Dan untuk maksudnya untuk informasi sistem perkembangan komputer juga semakin maju. Nah, dalam kita menyikapi perkembangan teknologi untuk mengenai sistem dasar komputer itu, bagaimana kita untuk menjaga dalam penggunaannya, Ayandi? Ya, sekarang dunia internet itu kan jaringan itu cukup luas, banyak resource yang bisa kita manfaatin ya di dalam dunia internet, ya seperti materi-materi pelajaran gitu kan, atau informasi-informasi tentang dunia luar atau pengetahuan gitu. Nah, di situ kita manfaatin untuk mengupgrade atau improve lah diri kita, ya skill kita, pengetahuan kita gitu. Ya karena di dunia internet itu cukup ya rawan juga di zaman sekarang. Kalau kita tidak memfilter informasi-informasi itu akan bisa merusak juga secara pribadi ya. Tapi ada juga manfaat yang bisa kita ambil di dunia internet itu. Jadi dengan teknologi perkembangan yang sekarang kita cukup gampang lah koneksi ke dunia global ya di sana dari mancanegara atau dari dalam negeri, informasi-informasi zaman sekarang live streaming tentunya ya itu cukup bermanfaat karena informasi itu dapat kita serap dengan cepat. Tapi ada beberapa aspek yang perlu kita waspadai di sini yaitu tentang pornografi dan lain-lain gitu. Oke, baik Ayandi, terima kasih Iya. banyak teman-teman semua. Kalian boleh bertanya teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar dan saling memahami ya teman-teman seperti itu bagaimana sistem perkembangan komputer agar teman-teman mengetahui perkembangan ya komunikasi seperti komunikasi dan informasi teman-teman. Dan tadi kita sudah membahas juga tadi Ayandi membahas dasar-dasar komputer. Saya mau tanya jaringan komputer itu apa ya? Karena masih belum paham. Oke, baik jaringan komputer itu seperti apa? Baik, pada Ayandi dipersilakan. Oke, jaringan komputer itu sifatnya yaitu menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lain ya. Seperti Nanda Kaila. Kalau zaman dulu itu kan kita biasanya komunikasi dengan orang lain menggunakan surat menyurat ya. Nah, kalau sekarang dengan jaringan komputer itu kita bisa menggunakan chat ya seperti WhatsApp itu di zaman now. Dan kita bisa saling bertukar informasi dengan komputer atau gadget. Kalau gadget itu ya seperti handphone, notebook ya. Dan itu kan cuma dari sisi teknologinya aja. Cuma itu tetap harus menggunakan jaringan satu sama lain bisa terkoneksi di dunia internet. Nah, itu fungsinya jaringan komputer bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya di dunia global atau di dunia internet. Terima kasih dengan jawabannya, Pak. Oke, baik Kak Ya, Kaila. sama-sama, oke lah. Oke, di sini ada Kak Aisyah. Kak Aisyah ini bertanya, Assalamualaikum Pak, saya mau nanya untuk menghapus sesuatu file secara permanen, bagaimana caranya Pak agar tidak kembali ke recycle bin? Seperti itu Ayah, mohon izin. Ya, di dalam recycle bin itu kan ada delete permanen ya. Kalau kita di Windows, biasanya kita delete itu akan di-store dulu, ditampung di dalam recycle bin. Setelah itu, di dalam recycle bin itu kita masuk, dan itu kita lihat file-file itu yang tadi kita hapus. Kita bisa melakukan, misalkan saya mau cancel, ternyata ini saya masih butuh gitu. Kita bisa restore atau mau kita delete permanen, kayak gitu. Oke, baik Ayah, terima kasih banyak. Oke, ini ada yang bertanya dari Kak Rauna. Kak Rauna bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, apakah pengetahuan minimal tentang jaringan komputer yang perlu diketahui oleh pengguna awam untuk perawatan atau pemeliharaan jaringan komputer dan internet di rumah kita? Maksudnya supaya kita nggak buta-buta banget Pak, kayak pengen lebih tahu seperti itu Ayah Andi. Ya, untuk pemeliharaan ya biasanya
Kalau kita sebagai pengguna untuk kita di laptop, biasanya kan kita selalu clear cache ya, selalu supaya internet itu tidak berat di rumah. Kita restart modemnya, pemeliharaan itu misalkan kita matikan, kalau tidak kita gunakan. Sebaiknya perangkat-perangkat yang membutuhkan listrik atau power, ya sebaiknya kita matikan. Ya, satu, ya untuk menghemat, ya satu, dan kedua supaya perangkat itu masa lifetime-nya ya agak panjang gitu, jadi tidak panas gitu. Karena panas itu karena di dalam manufaktur suatu industri itu pasti ada namanya overhead atau dia high temperatur. Jadi kalau panas dia akan menjadi problem. Makanya kita perlu restart atau kita matikan jika tidak kita gunakan gitu. Itu pemeliharaan yang cukup harus kita tahu ya di awal. Ya, jawaban dari saya ya cukup. Oke, baik Ayandi, terima kasih banyak Kak Ayandi sudah memberikan jawaban ya Kak Rauna mengenai tadi tentang perawatan mengenai jaringan komputer atau pemeliharaannya seperti itu. Baik, jika ada yang ditanyakan lagi Kak Rauna boleh langsung di kolom komentar ya. Oke, dilanjut dengan Kak Novandi Aban. Mohon izin Ayah jelasin lebih detail tentang bagaimana dasar komputer butuh server internasional dan seterusnya. Ya, kalau di dalam jaringan dunia internet, kalau kita butuh server yang seperti tadi, kalau misalkan kita mau deploy suatu web, kita harus punya koneksi internet, yaitu satu, dan kita punya server yang kita set IP address, yaitu IP public, karena di dalam dunia internet itu kita harus menggunakan IP public. Apa yang tadi kita bahas itu hanya sebagai IP private di lokal LAN, tapi kalau sudah ke dunia internet, itu harus menggunakan IP public dan ada lembaga yang mengurusi IP public itu. Kalau di Indonesia itu ada APG Association, ada APNIC ya. Ya, itu berkantor di gedung cyber dan mereka itu sebagai lembaga atau asosiat yang mengatur internet domestik di Indonesia. Dan untuk ke arah dunia luar, biasanya kita koneksi kalau di Indonesia itu punya submarine kabel ke Singapura dan itu bertukar data di sana. Dan kalau kita mau komunikasi ke luar negeri atau Facebook atau WhatsApp, karena itu kan yang punya dari negeri Amerika atau mana itu platformnya, dan kita harus terkoneksi ke mereka melalui fiber optik. Dan kita harus punya server. Tapi kalau kita tidak mau memanage server itu, kita bisa sewa ke server-server perusahaan-perusahaan yang pelayanan jasanya menyewakan hosting. Hosting itu ya itu kita bisa taruh file-file kita di situ, file web kita atau pemrograman kita yang ditranslate ke dalam suatu website atau platform. Nanti di situ mereka yang mengatur. Jadi sudah ada IP publiknya, DNS-nya, dan kita harus tentuin domain name system kita apa. DNS itu yang tadi kita jelaskan di materi, yaitu untuk mengkonvert dari IP address. Itu IP address itu kalau kita di dunia internet yaitu IP public. IP public itu kita convert ke dalam DNS. Domain name system itu kita maunya apa, seperti google.com atau apa website kita yang mau kita dikenal di dunia luar. Jadi harus di convert ke dalam DNS. Ya, itu saja dari saya jawabannya. Oke, baik Ayah, terima kasih banyak. Berikut tadi jawabannya Kak Novandi mengenai
pertanyaan tadi. Apabila ada yang ditanyakan lagi, boleh langsung di kolom komentar ya. Lanjut, di sini ada satu pertanyaan, yaitu Kak Muhammad Akad Sabaid izin bertanya, bagaimana sistem kerja platform jual beli barang atau jasa seperti Gojek dan yang semisalnya. Seperti itu Ayah, mohon izin. Silakan. Gojek itu kan kita sebut sebagai platform ya, kayak Grab, taksi online, Gojek. Nah, dia berbasis Android. Ya, kita punya developer juga. Kalau dulu kan kita PHP atau JavaScript atau lain-lain. Dan itu kalau Gojek itu berbasis Android. Jadi platformnya itu nanti dia developernya adalah pemrograman dari sisi Android developer. Jadi di itu mereka punya perusahaan Gojek itu juga punya server. Kebanyakan orang-orang Gojek itu malah nih saya kasih tahu ya, IP-nya dari dunia luar, banyakan dari luar negeri, dari orang-orang India ya. Mereka itu banyak yang bekerja di perusahaan Gojek. Jadi punya server, mereka terkoneksi ke internet. Nah, karena mereka berbasis Android, mereka akan mendaftarkan ke Google Play dulu supaya bisa dikenal di Android Google gitu. Mereka harus berbayar, mereka transfer datanya ke situ, baru aplikasi ini baru bisa diinstal, dan itu koneksinya juga client server. Jadi mereka punya server di Gojek itu, kalau diinstal yang di handphone kita itu ya kita sebut sebagai client. Karena kalau di kita itu based on Android, jadi kita identify customer-nya berdasarkan nomor-nomor handphone. Tapi mereka komunikasi transfer datanya juga menggunakan IP address, karena kan kita dapat koneksi internetnya dari operator itu kan, dari harus punya kuota, punya data. Oke, boleh dari Kak Langit menambahkan ya yang mohon izin. Assalamualaikum Pak, izin tanya lagi, kalau misalnya laptop rusak dan tidak bisa dinyalakan, itu rusak apa ya biasanya? Biasanya kalau yang pertama ya kita cek apakah operating sistemnya crash atau dari sisi hard disk. Kalau hard disknya bad sector, kalau misalkan hard disk itu kan tempat storage ya, penyimpanan semua operating system pasti di save di situ gitu. Jika hard disknya rusak, operating sistemnya juga akan terganggu. Jadi perawatannya kita selalu melakukan, kalau di Windows itu ada namanya fragmentasi atau melakukan pemeliharaan. Kita harus melakukan prosedur yang benar di dalam melakukan maintenance. Yang pertama, jika kita mematikan komputer, dan itu harus melalui prosedur yang benar sampai semua kita tutup atau kita shutdown. Jadi semua aplikasi biasakan harus ditutup semua baru kita shutdown. Biasanya laptop yang tidak awet itu tahan lama itu karena tidak melakukan prosedur yang benar dalam mematikan komputer. Itu makanya storage-nya sering problem atau operating system-nya sering crash, blue screen. Biasanya kalau blue screen itu ya banyak hal, yaitu dari memori atau dari hard disk-nya gitu. Kak Rauna, Oke. kenapa ada kalanya kita menyambung ke internet dan tertulis connect, tapi juga ada tulisan no internet di bawah nama jaringan. Kalau seperti itu kenapa ya Pak? Mau izin aja. Di dalam dunia jaringan itu kita ada, kalau misalkan kita connect, pasti ada kita connect jaringan ya. Tapi no internet biasanya itu ada server yang memfilter atau menstrict. Jadi tidak semua koneksi di-allow atau diizinkan connect ke internet. Contoh, privilege user kita hanya sebagai tamu gitu. Misalkan kita datang suatu kampus atau kita datang ke suatu perusahaan ya, memang kita bisa connect ke wifi mereka, cuma tidak bisa ke internet karena privilege user kita dibatasin di situ. Dari sisi satu domain atau dari sisi IP address kita gitu, makanya tidak diizinkan ke dalam internet. Nah, di situ ada kita yang namanya, yang tidak kita bahas, yaitu namanya proxy.
Proxy ini yaitu fungsinya untuk memfilter semua user yang bisa menggunakan internet atau tidak. Jadi belum tentu kalau kita connect ke internet di dalam suatu entitas atau datang ke suatu hotspot atau wifi itu tergantung domainnya, domain mereka itu, makanya mereka membuat suatu domain. Ada beberapa domain. Domain yang pertama bebas, yang bisa menggunakan internet kemana saja. Yang kedua cuma sebagai user pengguna jaringan karena untuk bertukar data di lokal, atau dia tidak diizinkan connect sama sekali gitu karena domainnya mungkin bukan suatu orang yang diizinkan gitu. Ya, tadi kita ngebahas tentang jaringan komputer. Pengertian dari jaringan komputer itu adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagai data dan sumber daya. Ini memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antar perangkat ya. Ya, tidak seperti zaman dahulu di tahun 1800 mungkin semua komunikasi menggunakan surat menyurat, dan kalau sekarang sudah menggunakan berbasis jaringan komputer, jadi mempermudah suatu komunikasi data dengan cepat dan efisien. Dan yang kedua, jenis jaringan komputer itu tadi kita bahas tentang local area network, yang jaringannya mencakup area geografis yang cukup kecil seperti di kantor atau sekolah. Nah, kalau untuk wide area network, jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas seperti kota atau negara, dan kita tidak sebetulnya di jenis-jenis jaringan komputer itu kita ada metropolitan area network juga ya. Jaringan yang mencakup area metropolitan lebih besar dari LAN, tetap lebih kecil tapi dari WAN karena hanya di dalam metropolitan. Itu artinya seperti di dalam satu kota atau dari kampus, dari gedung ke gedung yang lain. Ini ada lagi nih, namanya PAN, Personal Area Network, yang tadi kita sebut sebagai peer-to-peer ya, jaringan yang digunakan komunikasi antara perangkat pribadi seperti komputer dengan smartphone atau smartphone dengan smartphone. Topologi jaringan itu tadi kita sedikit membahas tentang gimana kita koneksi ke internet ya. Di situ sebetulnya di dalam topologi jaringan itu ada tipenya, yaitu ada bus, star, ada ring, ada mesh juga. Di dalam jaringan komputer itu ada protokolnya yang mengatur sebagai penerjemah dari bahasa mesin ke dalam bahasa manusia atau user interface ya kita. Yaitu di situ ada protokol seperti TCP/IP atau DNS dan port tentunya. Port ini logical ya, karena kayak HTTP atau HTTPS pasti itu ada alokasi portnya. Nah, terus di perangkat jaringan kita harus mengenal ya, termasuk router, switch, atau access point yang biasa kita temui hari-hari itu ya, kebanyakan sih access point ya, untuk supaya kita bisa koneksi ke jaringan ke dunia luar. Dan jangan lupa di dalam suatu jaringan kita harus mempunyai keamanan, yaitu untuk melindungi data kita dari jaringan atau akses yang tidak kita izinkan, akses yang tidak sah, yaitu seperti enkripsi ya. Kalau kita WhatsApp juga pasti kan si platform WhatsApp itu mempunyai enkripsi, jadi supaya data kita, komunikasi kita tidak dihack atau dibaca sama orang lain. Jadi enkripsinya itu dari pengirim dan didekripsi oleh si penerima. Saya kira materi hari ini rangkumannya ya seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu dasar-dasar jaringan ya. Kita harus mengenal dulu komponen-komponennya, entitasnya, dan fungsi dari jaringan itu apa.